anggota sejak 2017 sampai dengan sekarang, pengurus anggota bidang advokasi dan kebijakan Asosiasi Sentra Kekayaan Intelektual Indonesia periode 2017 sampai dengan 2018. Lalu yang kelima, anggota di Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Yang keenam, anggota dan wakil sekretaris bidang 1 kajian hukum di Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti periode 2018 sampai dengan 2022. Yang ketujuh yaitu salah satu wakil angkatan tahun 1996 di Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Lalu yang terakhir, anggota dan bendahara HIKAT, Himpunan Konsultan dan Pemerhati Hak Kekayaan Intelektual Alumni Universitas Trisakti sejak tanggal 28 Juli tahun 2018 sampai dengan sekarang. Baik, untuk acara selanjutnya saya akan menyerahkan acara webinar kepada Ibu Suci Lestari SHMH selaku moderator kami. Dipersilahkan untuk Ibu Suci Lestari. Terima kasih. Terima kasih Bu Fenty yang bertindak sebagai MC acara webinar ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara virtual IP Talk Series 1 dengan tema membangun suatu brand untuk startup. Untuk itu, saya bertindak sebagai moderator. Suci Lestari akan memandu jalannya diskusi ini selama kurang lebih sampai pukul 11 nanti. Telah hadir pada kesempatan ini narasumber kita yang sangat berkompeten, yaitu Ibu Nadia Prita, Jajadiningrat, SHM Hum. Selamat pagi Ibu Nadia, selamat bergabung. Dan untuk Ibu Nadia dan para peserta webinar yang saya hormati, izinkan saya, Suci Lestari, untuk membacakan CV Ibu Nadia secara singkat. Adapun latar belakang Ibu Nadia, Bu Nadia adalah lulusan dari Don Bosco Private Catholic High School dari Jakarta Selatan. Lalu Bu Nadia juga merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti angkatan 94. Lalu Bu Nadia juga merupakan lulusan dari Magister of Law, Business Law dari Universitas Tarumanegara. Lalu Bu Nadia juga pernah mengikuti beberapa kursus tentang IP Law di University of Technology Sydney, di Sydney, Australia. Lalu pada saat ini, sejak Juli 2016, Bu Nadia juga mengikuti studi Doctor of Law di Pelita Harapan University. Bu Nadia saat ini juga menjadi anggota dari Asian Patent Attorney Association. Lalu di IPAA itu, Bu Nadia sebagai Patent Committee Member mewakili Indonesia Group dari tahun 2015 sampai 2021. Bu Nadia juga merupakan anggota dari asosiasi, mungkin ini saya agak salah ya, pronunciation-nya ini Prancis, Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle, Indonesian Group. Juga Ibu Nadia merupakan former Vice Treasurer dan Secretary dari IEPPI. Pada saat ini juga Ibu Nadia merupakan anggota dari International Trademark Association atau INTA. Saat ini Bu Nadia merupakan INTA Famous and Well-Known Marks Committee tahun 2020 sampai 2021. Bu Nadia juga menjadi anggota dari Asian IPA, lalu juga anggota dari Asosiasi Konsultan Hukum Kekayaan Intelektual, juga merupakan anggota PRADI, dan juga merupakan anggota dari Indonesia Intellectual Property Society, IIPS, juga merupakan anggota dari IASTP Alumni. Itu adalah CV Bu Nadia secara singkat. Mungkin saya akan bacakan sedikit mengenai kegiatan Bu Nadia sekarang ini adalah berkecimpung di Harvest Path
Harvestpad ini adalah an Indonesian exclusive intellectual property rights service firm since 2012. Harvestpad handle all areas of IP, including legal practice and litigation with regards to IP matters. We have a broad range of clients from across the world, from multinational companies to small and medium-sized enterprise, and from a broad spectrum of industry, from entrepreneur to entertainers. Harvestpad are committed in offering and assisting our client in obtaining maximum protection of their IP interests in Indonesia as well as overseas. Harvestpad team consists of talented, highly driven professionals such as engineering, technical expert, and persons skilled in the art. Harvestpad practice in IP area include but not limited to the following: filing and prosecution of application, such as trademark, service marks, patents, or utility models, industrial design, copyright, and GI. Searching an opinion on registrability for trademark, searching an opinion on patentability for patent, including freedom to operate search, IP management for register, trademark, and patents, legal advice and lawsuit of litigation, patent, trademark, and copyrights. Renewal of validity on trademark or maintenance or annuity fee payment service for patent. Filing, recordation of assignment, and also IPR enforcement and unfair competition. You can visit Harvestpad company profile at www.harvestpad.com for your consideration. For further information and clarification relating to the Indonesian IP practice, please do not hesitate to contact us at info@harvestpad.com. Sekian mengenai CV dari Bu Nadia Prita Gemala Jajadiningrat SHM Hum. Untuk tanpa berpanjang lebar lagi, saya mempersilakan kepada Ibu Nadia Prita untuk memaparkan materinya dalam jangka waktu 30 menit. Lalu nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan Ibu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suci Lestari atas kesempatan yang diberikan, juga kesempatan yang diberikan oleh HIKAT dan PSHKI tentunya. Suara saya sudah terdengar? Ke Zoom dulu. Suaranya mana? Di stop share dulu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Suci, apa sudah terdengar suaranya? Sudah, Bu, sudah. Oke. Selamat pagi, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan oleh moderator Ibu Suci Lestari dan juga oleh HIKAT dan PSHKI tentunya. Pada pagi ini saya akan langsung ke materi mengenai bagaimana cara membangun dan memproteksi suatu brand untuk startup bisnis. Mengapa saya mengangkat materi ini? Karena saya menemukan banyak sekali permasalahan pada klien-klien yang datang kepada saya, di mana begitu banyak munculnya bisnis-bisnis baru di masa jatuhnya ekonomi seperti saat ini, dan ada juga yang mengeluhkan mereka mengalami PHK, terus udah gitu harus mempunyai income tambahan dan sebagainya, dan mereka mencoba-coba berbagai bisnis baru, namun koridor atau tata laksananya di sini masih harus kami luruskan karena banyak yang istilahnya salah kaprah di sini dan belum memenuhi prosedur yang benar. Lalu mengenai timbulnya tren-tren bisnis baru ini nanti akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Dan bisnis yang dijalankan tidak memenuhi prosedural. Jadi di sini yang didapat bukannya untung malah merugi. Dan juga terjadinya pembajakan oleh pihak ketiga.
yang bergerak di bidang bisnis yang sama ini dikarenakan lambatnya kesadaran atau minimnya kesadaran untuk memproteksi suatu brand yang sudah atau bisnis yang sudah mulai berjalan. Tren atau bisnis yang saya spotting mulai bermunculan di masa saat ini antara lain bisnis makanan sehat dan beku. Ini di dalam kurung jika dilihat di screen saya kasih nomor. Itu kalau B itu maksudnya kelas barang di Undang-Undang Merek, kalau J itu kelas jasa. Dia masuk ke kelas 29 dan 30, bisnis suplemen dan nutrisi herbal di kelas 5, jasa desain grafis, jual foto atau unggah video tutorial, jual masker itu sangat, dan hand sanitizer ya, karena memang kebutuhan yang sangat saat ini. Untuk memproduksi dan menjual makanan, cemilan, kue basah dan kering, membuat podcast untuk orang-orang yang mempunyai talenta bersuara atau berdiskusi atau senang berbicara, ini bisa menjadi pilihan. Jual pulsa dan desain produksi baju seperti baju umum dan baju muslim. Karena kan bisnis-bisnis ini karena misalnya bisnis suplemen dan nutrisi karena orang ingin kembali ke pola hidup sehat dengan nutrisi yang baik dan untuk mencegah virus-virus mengenai mereka saat ini. Terus untuk jasa desain grafis misalnya membuat karikatur, logo, template dan banyak lainnya. Lalu menjual YouTube ini kalau saya lihat YouTuber saat ini benar-benar bisa making money dengan apa yang mereka unduh di YouTube itu. Karena setelah mereka unduh, mereka dimonetize YouTube-nya, jadi bisa diuangkan. Lalu juga untuk podcast, jangan lupa untuk selalu dimonetize atau diuangkan apa yang kita sudah buat. Nah, selanjutnya saya akan jalan ke rencana bisnis. Untuk suatu bisnis, kita harus mempunyai rencana bisnis atau business plan bahasa Inggrisnya. Mengapa? Gunanya agar dapat ditemukan kelemahan dalam ide bisnis. Maaf. Ide bisnis di sini, jika kita melakukan suatu bisnis tertentu, kita harus tahu positif dan negatifnya juga lebih dahulu sehingga bisa diantisipasi lebih dahulu sebelum bisnis itu dimulai. Lalu untuk diidentifikasikan kesempatan-kesempatan yang ada untuk bisnis Anda, dan merencanakan bagaimana meraih keuntungan dari hal tersebut. Lalu untuk menganalisa pasar dan persaingan untuk dapat memperkuat ide bisnis, memberikan kesempatan untuk merencanakan strategi untuk menghadapi mungkin timbul, sehingga hal tersebut tidak menjatuhkan bisnis awal Anda. Dalam praktek banyak terdapat begitu terjadi satu bisnis, dia menemukan kendala, masalah, lalu langsung down di situ karena dia tidak dipersiapkan hal tersebut sebelumnya. Misalnya kita mau menjual masuk ke satu pasaran dan ternyata ada pesaing atau ada apa dan marketnya tertutup atau dan berbagai kendala lainnya, langsung di situ mundur atau dia istilah kata down gitu dan tidak jadi tidak diteruskan bisnisnya, dan itu sangat sayang sekali. Terus meyakinkan mitra bisnis yang potensial dan konsumen dan sumber daya manusia yang potensial. 3 hal ini sangat wajib jika Anda ingin membangun dan membesarkan bisnis Anda. Mitra bisnis yang potensial itu berguna, apalagi yang sudah mempunyai pengalaman, itu berguna untuk membesarkan bisnis Anda, untuk permodalan, dan untuk sejalan dalam segala hal, dan juga untuk dapat berbagi profit dan juga untuk melakukan pemasaran bersama. Konsumen tentunya harus target market yang jelas di situ untuk menyesuaikan apa yang Anda jual, barang dan jasa yang Anda jual. Dan sumber daya manusia yang potensial untuk bekerja sama membangun bisnis Anda. Lalu dapat menghitung kapan bisnis akan meraih keuntungan dan berapa banyak modal awal yang perlu disiapkan untuk sampai pada titik tersebut. Ini kita sebut break even point, karena jangan sampai kita banyak keluar modal, tapi kemudian terus itu modal mengalir, tapi tidak ada feedback kembali. Itu nanti judulnya tidak akan untung, tapi malah rugi. Tapi harus ditentukan dalam berapa tahun, itu akan kembali. Semua profit akan berbalik. Lalu menentukan target pasar dan bisnis Anda, bagaimana meraihnya. Harus diingat bahwa dengan rencana bisnis yang baik, akan membuat bisnis Anda berkembang dan sukses.
Jika tidak baik, maka semua akan putus di tengah jalan. Lalu kita jalan ke ide pemasaran. Pemasaran produk saat ini dalam keadaan yang saat ini ada PSBB dan sebagainya, kita harus selalu menjaga jarak. Jadi tidak diusulkan untuk bisnis yang berkerumun istilahnya, atau diperlukan temu one and one person gitu. Jadi lebih diutamakan via online seperti media sosial Instagram, Facebook, atau jika dimungkinkan dibuat toko-toko di digital atau marketplace, atau mungkin bisa disalurkan apa yang Anda jual itu misalnya di Tokopedia atau di Shopee atau sejenisnya. Dan selanjutnya adalah sistem pre-order. Ini gunanya untuk pebisnis awal yang mempunyai modal kecil, jadi belum berani menstok banyak barang. Jadi apa yang dia buat atau yang dia hasilkan adalah berdasarkan order, jadi made by order, untuk menjaga agar modal tidak begitu saja keluar tapi tidak ada order masuk. Lalu untuk memastikan keamanan produk saat promosi berjualan, ini sangat penting karena kita harus menghindari segala kesan negatif yang dapat merusak brand bisnis Anda. Terus bagaimana caranya, antara lain misalnya memberi video kepada pelanggan bagaimana keamanan jaminan produk, barang dan jasa yang kita jual. Itu salah satu cara dan ada banyak cara lainnya. Next, untuk karakteristik bisnis yang menarik dan harga yang bersaing, itu juga harus kita tentukan sejak awal. Dan konsumen yang kita targetkan harus mengetahui hal tersebut. Lalu pemberian nama dagang untuk identitas barang dan jasa yang dihasilkan ini akan mengenai pemberian nama dagang ini akan berlanjut di slide-slide berikutnya karena akan related dengan proteksi atau perlindungan. Next step adalah branding. Untuk branding ini merupakan upaya untuk mengangkat merek kita. Jadi branding ini nanti pada akhirnya akan related dengan merek itu sendiri. Apa itu branding? Branding itu adalah segala usaha untuk menciptakan sebuah brand atau merek. Dengan kata lain, segala proses seperti menentukan misi, visi, serta logo, dan sebagainya itu dapat dikategorikan sebagai branding. Apa itu visi dan misi? Kalau saya bisa jelaskan lagi, visi dan misi adalah fondasi dari merek Anda sendiri. Visi itu merupakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh bisnis Anda, dan misi merupakan solusi yang ingin Anda berikan untuk memecahkan masalah yang ada. Selanjutnya adalah merek. Merek itu sendiri ini merupakan definisi dari dari Undang-Undang 20 tahun 2016, merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis. Jika dilihat di sini, proteksi merek sudah sangat luas di undang-undang yang terakhir ini, yaitu bisa merupakan merek gambar, logo, ya, nama atau wording aja, nama atau kata atau huruf saja, angka saja, susunan warna, atau dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. Merek untuk suara juga sudah bisa dilindungi, dan hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jadi apapun ide Anda bisa dikeluarkan untuk jadi merek kalau memang memenuhi unsur-unsur ini di dalam definisi. Lalu kita bicara lagi mengenai 4 unsur dalam branding tadi, karena branding related dengan merek, yaitu visi dan misi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Logo, apa itu logo? Logo itu merupakan wajah dari sebuah merek, dia tampilan dari sebuah merek. Jadi kadang ada merek, ada kata-katanya, dan ada logonya. Untuk menciptakan suatu logo, itu diperlukan kiat tersendiri ya, seperti gaya tulisannya bagaimana, warnanya bagaimana yang menarik, dan bentuk yang dapat membekas di pikiran. Jadi jika konsumen melihat logo kita, itu akan teringat dengan produk atau bisnis yang kita tawarkan. Itu bagaimana caranya kita membuat logo yang semenarik mungkin. Lalu jargon, apa itu jargon? Jargon itu mendukung logo. Jadi kalau logo itu lebih ke tampilan atau visualnya, jargon itu kata-katanya untuk agar dibuat lebih hidup. Karena dengan adanya jargon, pelanggan atau konsumen Anda jauh akan lebih paham dengan apa yang Anda tawarkan di dalam brand Anda. Lebih lanjut adalah website. Website saat ini benar-benar diperlukan, karena kalau zaman dulu orang bisa hanya menggunakan pamflet, billboard, atau iklan televisi, namun saat ini penting adanya keberadaan website. Karena untuk mendukung usaha Anda dan untuk
dapat menjangkau lebih luas, karena dengan adanya website Anda dapat menjangkau konsumen bahkan di luar negeri. Next, cara membuat nama atau brand yang menarik. Pertama dengan riset. Jadi begitu Anda menemukan satu nama, Anda ingin itu dipopulerkan istilahnya atau dibuat identitas untuk merek Anda harus riset dulu. Mulai dari nama-nama yang catchy sehingga bebas hak merek. Jadi agar jangan sampai ini meniru atau terinspire dari merek orang lain atau merek pihak ketiga. Kalau bisa itu benar-benar invented name yang benar-benar dari ide Anda. Yang kedua, memilih nama brand yang mencerminkan produk yang ditawarkan. Misalnya, kalau kita memilih nama brand Gear, G-E-A-R, itu bahasa Inggris, itu pasti untuk sekitar produk otomotif. Nggak mungkin Gear, tahu-tahu rumah makan itu judulnya nggak nyambung. Gitu. Nah, itu banyak brand-brand serupa yang mencerminkan konsumen akan berpikir, oh ini pasti produk untuk apa gitu, atau produk atau jasa untuk apa gitu. Berikut nama brand yang singkat, mudah untuk diingat dan diucapkan. Di sini saya kasih guidance mungkin hanya maksimal 3 suku kata. Untuk merek yang terlalu panjang dan rumit itu tidak disarankan karena istilah Anda hanya membuang-buang dana untuk pendaftaran merek yang mana orang juga akan susah mengingat merek Anda. Selanjutnya adalah merek sebaiknya memiliki desain yang menarik, baik itu dengan atau tanpa logo. Kemudian nama brand memiliki hubungan dengan logo itu memang harus related dan harus memiliki keunikan sendiri. Jadi kalau ada berbagai merek yang misalnya serupa, dia harus berdiri di depan dan orang harus dapat membedakan ini merek dari perusahaan saudara, bukan dari merek dari perusahaan kompetitor saudara. Demikian. Nah, sekarang manfaat branding. Branding untuk usaha Anda. Branding merupakan salah satu kunci utama kesuksesan sebuah bisnis dalam industri apapun. Alasannya kenapa? Agar merek bisa terkenal atau dikenal masyarakat dengan mudah, untuk memberikan bisnis Anda posisi yang kuat dalam industri, untuk membangun kepercayaan terhadap merek Anda, kepercayaan dari konsumen dan masyarakat, dan untuk mendukung pemasaran merek itu sendiri. Ini semua harus didukung dengan bisnis plan tadi di slide sebelumnya, dan juga tindakan-tindakan branding untuk membangun image dan identitas produk dan barang dan jasa yang Anda hasilkan. Nah, sekarang bagaimana cara membangun suatu brand? Intinya adalah strategi yang tepat. Misalnya, harus menyebutkan tujuan di balik brand Anda. Tujuan ini terkait ada istilahnya brand promise sama brand purpose. Brand promise ini merupakan tujuannya, keunikan dari brand yang Anda ingin gunakan untuk menarik perhatian calon konsumen, dan brand purpose merupakan misi yang ingin Anda bawakan dengan bisnis Anda. Saya beri contoh di sini, misalnya IKEA. Dia mempunyai tujuan yaitu to create a better everyday life for the many people. Artinya untuk membuat kehidupan sehari-hari lebih baik. Di situ juga image konsumernya udah jelas apa produk barang yang dia jual di balik tujuan tersebut. Lalu untuk menjaga konsistensi brand, di sini konsistensi adalah dalam berbagai hal, misalnya warna, jika ada logonya, idenya itu sendiri, desain logo, dan gaya bahasa. Lalu memiliki website untuk memudahkan konsumen menemukan mereka dan mencari produk atau jasa yang diinginkan melalui internet, jadi tidak membuang banyak waktu dan biaya untuk datang ke suatu tempat. Lalu membangun kedekatan antar konsumen. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah dengan membangun komunitas pengguna. Itu sudah banyak diterapkan di bisnis-bisnis saat ini. Next, untuk mengintegrasikan staff consumer service dengan standar brand. Karena di sini, percaya atau tidak, adanya customer service mempengaruhi loyalitas konsumen terhadap sebuah brand. Jadi layanan konsumen juga merupakan faktor yang menentukan juga untuk seperti penghargaan dan seperti tetap merangkul konsumen agar jangan sampai pergi, agar tetap membeli atau menggunakan jasa kita. Lalu memberikan apresiasi kepada pelanggan, seperti ucapan terima kasih resmi, pemberian hadiah, diskon, atau reward point.
Dan yang terakhir, jangan sepelekan kompetitor. Jangan pernah, walaupun bisnis Anda berkembang, sudah jalan, Anda sudah mempunyai konsumen yang banyak, tapi jangan pernah menyepelekan kompetitor. Jadi harus selalu membaca taktik mereka, jangan menggunakan strategi brand yang terlalu mirip dengan mirip kompetitor. Jadi konsumen akan kebingungan, ini produk Anda atau jasa Anda atau punya kompetitor Anda. Demikian. Next, mengapa merek harus didaftarkan? Ini penting sekali yang saya bilang tadi. Brand itu related dengan merek. Dan merek itu, once Anda sudah membangun suatu brand, melakukan tindakan branding, merek itu juga harus didaftarkan. Dan Anda sudah mantap melakukan pendidikan, langsung didaftarkan di DJIP. Karena untuk memperoleh hak eksklusif atas merek, untuk melindungi merek dari pembajakan atau penggunaan tanpa hak, seperti diketahui bahwa di Indonesia terkadang beberapa pihak tidak mau melaksanakan istilah kata tidak mau bersusah payah membangun suatu bisnis. Mereka mau langsung kutip aja, jadi memakai merek yang mirip atau bahkan meniru sepenuhnya merek yang sudah berjalan, yang bisnisnya sudah berjalan dan mempunyai konsumen. Lalu untuk menimbulkan hak pengajuan pembatalan merek, jika kita sudah memegang sertifikat merek, seperti pemilikan sertifikat merek yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, karena sertifikat merek di sini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan bagi pemilik merek itu. Dan alat bukti sertifikat merek ini dapat digunakan sebagai dasar penolakan dan untuk mencegah pihak ketiga memakai merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan untuk barang dan jasa yang sejenis. Untuk beberapa merek terkenal, bahkan bisa untuk yang barang dan jasa tidak sejenis, tapi hanya untuk merek terkenal. Lalu pemilik merek terdaftar berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek. Khusus untuk gugatan pembatalan merek diajukan di pengadilan niaga. Lalu untuk melaporkan tindakan pembajakan merek jika ditemukan adanya peniruan merek kita sebagai tindak pidana dan melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Jadi kita benar-benar berdiri di atas hak atas merek kita jika kita sudah mempunyai kepemilikan yang pasti yang dengan bukti sertifikat merek. Selanjutnya, perlindungan hukum merek untuk nama usaha. Nama usaha itu apa gunanya nama usaha? Ya seperti saya bilang tadi, untuk mendapatkan proteksi dan hak eksklusif untuk pemiliknya. Apa gunanya perlindungan? Agar merek atau nama usaha dapat terlindungi dengan baik. Dan itu caranya bagaimana? Dengan mendaftarkan pada Ditjen Kekayaan Intelektual, dalam hal ini Direktorat Merek. Untuk persyaratan dan prosedur, bagaimana cara mendaftarkan merek ini dapat dilihat pada Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016. Di sini saya suggest untuk para pemilik merek, baik itu perorangan maupun perusahaan, untuk tetap menggunakan konsultan haki untuk istilahnya untuk mengawal Anda, jangan sampai masuk ke mendaftarkan merek yang ternyata sudah banyak ada. Jadi dari mulai search dikawal oleh konsultan haki sampai pendaftaran dan juga nanti untuk mengajukan oposisi atau keberatan jika Anda melihat adanya merek lawan yang sama dengan merek Anda, atau bahkan untuk menjawab jika ada pihak ketiga yang keberatan dengan merek Anda. Dan terakhir, untuk melakukan upaya hukum, gugatan pembatalan jika sertifikat merek sudah Anda pegang. Next, yang harus diketahui sebelum mendaftarkan merek adalah hal-hal di dalam pasal 20 Undang-Undang Merek dan indikasi geografis. Sekarang Undang-Undang Merek itu jadi satu dengan IG. Tapi di sini saya hanya membahas Undang-Undang Mereknya saja. Pasal 20 adalah hal-hal yang membuat suatu merek tidak dapat didaftarkan. Antara lain, jika bertentangan dengan ideologi negara, ketertiban umum, membuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang kualitas, asal, jenis, ukuran, dan tujuan penggunaan barang dan jasa, yang memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan jasa, yang tidak memiliki daya pembeda, seperti saya bilang tadi, kalau merek harus beda, terlihat jelas ada bedanya dengan merek yang sudah ada sebelumnya, dan merupakan nama umum dan atau lambang milik umum. Hal-hal tersebut harus diperhatikan
sebelum mendaftarkan merek. Kalau tidak, ada pasal yang akan membuat pemeriksa merek langsung mengkategorikan merek Anda tidak dapat didaftarkan. Selanjutnya adalah hal-hal dalam pasal 21 Undang-Undang Merek yang membuat suatu merek dapat ditolak. Merek dapat ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau sudah dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis, mempunyai persamaan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis, atau mempunyai persamaan dengan merek terkenal milik pihak lain yang tidak sejenis. Karena tingginya nilai satu merek terkenal, jadi walaupun itu tidak sejenis, bisa diklaim bahwa ini mempunyai persamaan untuk agar merek yang menyamai itu diusulkan ditolak. Selebihnya di sini ada contoh-contoh merek yang tidak dapat didaftarkan atau merek yang ditolak. Misalnya di sini ada beberapa contoh kasus, yaitu Toyota Lexus melawan Pro Lexus, DC Comics melawan Wafer Superman, dan Domino. Di sini Toyota Lexus saya lihat antara sengketa merek lokal dan internasional yang menyeret perusahaan otomotif ternama dari Jepang dan pihak Indonesia. Dan DC Comics dan Wafer Superman juga antara perusahaan asing dan perusahaan Indonesia, dan juga Domino dan Dominos. Bisa kita lihat contoh kasus-kasusnya pada situs-situs di internet, karena kasus ini lumayan booming dan cukup menarik. Kemudian kerugian ketika terlambat mendaftarkan merek. Apa kerugiannya? Untuk diketahui, jadi jangan sampai terjadi satu merek dapat disalahgunakan oleh pihak ketiga. Dengan cara apa? Meniru merek yang telah memiliki konsumen atau prospektif bisnis yang baik. Seperti saya bilang, mereka tidak mau bersusah payah membangun image suatu merek dan meraih konsumen dan profit di situ, tapi langsung shortcut untuk ditiru mereknya. Yang kedua, jika merek telah didaftarkan lebih dahulu oleh pihak kompetitor. Di sini pemilik merek jadi harus bersusah payah lagi kembali rebranding atau melakukan perubahan dari brand merek yang ada. Jadi tampilan mereknya, logo, visi, dan misi itu harus dia revise lagi semuanya supaya dia bisa daftarkan lagi. Kemudian pemilik merek harus membeli merek yang telah didaftarkan oleh kompetitor. Karena dan jika tetap ingin menggunakan mereknya harus membayar royalti kepada kompetitor yang mendaftarkan tersebut. Dua poin terakhir ini karena secara hukum yang memiliki hak eksklusif di sini sangat disayangkan adalah pihak kompetitor. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan itu. Atau jika tidak setuju, langsung melakukan upaya paksa, yaitu mengajukan gugatan pembatalan merek ke pengadilan niaga. Namun demikian segala upaya-upaya itu menyebabkan timbulnya banyak biaya dan waktu yang dikorbankan untuk pemulihan hak merek Anda. Dengan demikian sangat-sangat disayangkan jika tidak mempunyai kesadaran sejak awal untuk mendaftarkan merek. Maksud saya sini sejak awal bisnis akan dimulai. Karena di sini jika kita mempunyai hak merek, maka hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek akan berada di tangan kita, bukan dimiliki oleh pihak kompetitor. Dengan demikian, saya memberikan note untuk semua trademark owner, yaitu be smart atau harus menjadi pintar, karena memiliki merek itu berarti Anda memiliki valuable asset, aset-aset yang sangat berharga. Jadi di sini Anda harus bisa mengerti cara mengambil profit atau keuntungan dari aset Anda, atau Anda akan kehilangan sepenuhnya. Karena begitu banyaknya tindakan pembajakan, peniruan, dan kompetisi bisnis yang benar-benar bersaing saat ini. Jadi jangan sampai Anda terlambat dan tidak mengerti. Proses branding dan merek, seperti saya ulas tadi, berkaitan satu dengan lainnya. Jadi branding dulu dilakukan setelah semua fix, baru masuk ke pendaftaran merek. Jadi ini inline satu sama lain. Demikian saya sampaikan materi saya mengenai branding dan proteksi merek. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan kemudian.
Untuk itu, saya kembalikan kepada moderator kami, Ibu Suci Lestari. Terima kasih, Ibu Suci. Terima kasih, Bu Nadia. Dengan berakhir pemaparan dari Ibu Nadia, maka kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin saya berikan kesempatan dulu 3 penanya pertama. Silakan jika ingin ada yang bertanya. Jika ada pertanyaan. Mungkin sambil kita menunggu ada yang bertanya, mungkin saya oke, sudah ada yang bertanya. Dari Bapak Jandi Bukianto, mungkin host bisa tolong di Pak Jandi, apakah ingin menyampaikan sedikit pertanyaannya? Silakan. Boleh dinyalakan host kamera mikrofon dari Bapak Jandi. Host Fadil, minta tolong nyalakan untuk mikrofon dari Bapak Jandi. Bu. Pak Jandi bisa di-unmute. Halo. Ya. Bapak Ya. Jandi, silakan disebutkan nama dan instansi. Oke. Saya Jandi Trisakti 2005. Silakan Ya, saya mau tanya soal merek. Kalau merek itu sudah terdaftar, kemudian penciptanya itu menggunakan rezim Undang-Undang Hak Cipta, apakah hal tersebut bisa? Misalkan ya kita logo Asian Games kan kita daftarkan mereknya. Kemudian si pencipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta itu bilang bahwa dia itu ciptaan dia gitu. Nah itu ketika bertemu hal seperti itu, ketika di persidangan akan bagaimana putusannya? Itu yang tentang hak cipta. Kalau boleh 2 pertanyaan, moderator boleh ya. Satu lagi soal pasal 100 Undang-Undang Merek itu kan bilang bahwa dapat dipidana bila merek tersebut diproduksi atau diperdagangkan. Nah, bagaimana bila merek tersebut tidak untuk diperdagangkan? Misalkan asosiasi atau yayasan. Itu kan dia sifatnya non-komersil. Nah, ketika digugat soal mereknya, dilaporkan pidana, dilaporkan pidana, apakah polisi dapat memprosesnya? Karena kalau kita letterlek ngikutin soal bunyi pasalnya, ada unsur komersilnya dalam bunyi pasal itu. Itu terima kasih, moderator. Oke. Bu Nadia ingin langsung dijawab atau saya kumpulkan pertanyaannya dulu, Bu Nadia? Bisa saya jawab dulu satu-satu ya? Iya, silakan. Takut nanti ada yang terlewat kalau langsung banyak pertanyaan. Oke, silakan. Ini terima kasih untuk Pak Jandi Mukianto atas pertanyaannya. Mengenai merek sudah didaftar, apa bisa didaftarkan kembali oleh pencipta melalui Undang-Undang Hak Cipta? Saat ini jika sudah didaftarkan di Undang-Undang Merek tidak bisa masuk lagi di Undang-Undang Hak Cipta. Zaman dulu ada kebebasan di mana dia bisa memilih apakah masuk ke merek atau hak cipta. Tapi saat ini jika kita sudah memilih salah satu, maka tidak bisa didaftarkan di hal yang lainnya. Kecuali ada modifikasi atau ada perubahan sedikit dari merek itu. Dan kalau misalnya kita sudah masuk ke merek dan masuk ke hak cipta, itu harus ada unsur seperti unsur gambar atau seni lukisnya. Jadi untuk logo yang terlalu sederhana itu tidak akan dikabulkan di hak cipta, ranah hak cipta. Jadi harus yang misalnya ada unsur lukisan atau gambar di situ yang seperti karya ciptaan, suatu karya ciptaan, baru itu bisa kita masukkan ke hak cipta. Demikian, dan berikut mengenai, maaf. Pasal 100, Bu. Saya lihat pasal 100 Undang-Undang Merek dapat memidana merek yang diproduksi, diperdagangkan, apakah jika tidak diperdagangkan dapat dipidana. Di sini unsur yang harus dipenuhi adalah persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Jadi selama memenuhi unsur-unsur itu dan ada pihak ketiga yang berkeberatan, karena dia sudah merasa memiliki lebih dahulu, atau dia dapat membuktikan bahwa merek Anda memiliki itikat buruk dalam mendaftarkan mereknya, maka itu bisa dilakukan tuntutan ya. Mengenai dipidana itu harus berproses dulu dalam satu gugat-menggugat di pengadilan niaga.
Dan jika memang diputuskan bahwa ini harus merek Bapak harus dibatalkan atau apapun itu mungkin nanti melalui putusan pengadilan. Nah, mengenai digugat itu masuknya ke gugatan ganti rugi. Jika sudah ada kerugian, jika sudah sampai menimbulkan kerugian, maka bisa dilakukan gugatan ganti rugi selain daripada gugatan pembatalan merek itu sendiri. Tapi kuncinya sebenarnya hanya persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya. Dan ada lagi pembuktian mengenai itikat buruk. Jika pihak lawan bisa membuktikan itikat buruk, maka dia berhak sah-sah saja untuk melakukan tuntutan kepada pihak lawannya. Demikian, dikembalikan ke Ibu Suci kembali. Oke. Untuk selanjutnya dari Ibu Harini Yania dari LIPI. Host tolong di-unmute untuk Bu Harini. Oh, unmute. Oh, maaf. Bu Harini sudah di-unmute. Fadil, Bu Harininya belum di-unmute. Host, Fadil. Iya, Bu. Bu Harini sudah di-unmute. Iya, udah masuk ya? Ya, sudah, Bu. Kalau iya, oke, terima kasih. Saya ulangi ya, tadi disangkanya udah masuk ini ya. Presentasi yang menarik, Bu Nadia. Ini saya ingin menanyakan terkait dengan merek ya. Tadi dalam penentuan sebuah merek itu kan kita bagus kalau memilih misalnya dari kata yang tidak terlalu panjang, yang mudah diingat dan sebagainya seperti itu ya. Nah, secara untuk ke bisnisnya seperti itu ya. Untuk kekuatan branding sendiri, nah apakah bagaimana kita dalam menentukan merek ya, apakah lebih baik kita hanya misalnya sebuah nama saja, ataukah dengan misalnya ditambah logo atau gambar yang mencerminkan dari produk yang akan kita jual ya, seperti itu. Kemudian apa sebenarnya kelebihan dan kekurangannya, atau apakah misalnya kita ingin cukup mendaftar satu merek tapi bisa digunakan untuk beberapa kelas barang yang berbeda. Nah, kalau misalnya dengan logo atau ini kan apakah kita harus berbeda lagi dengan gambar yang disertakan pada nama mereknya seperti itu, Bu. Itu saja, terima kasih. Bu Nadia, bisa langsung dijawab dari pertanyaan dari Ibu Harini? Sudah keluar suaranya, Mbak? Sudah. Oke, terima kasih Bu Harini Yaniar atas pertanyaannya. Mengenai kekuatan branding, lebih baik berupa nama saja atau dengan logo atau gambar. Di sini biasanya dalam suatu awal bisnis ada tim khusus istilah kata yang mendesain suatu logo atau brand. Di situ tugasnya dia juga akan mencari nama yang baik dan juga logo. Karena logo itu kan harus istilah kata harus dibuat digambar dan kadang-kadang memiliki unsur-unsur tertentu atau arti tertentu. Kadang bahkan warna di logo sendiri itu mempunyai jika kita kembalikan ke sejarah perusahaan itu sendiri, kadang warna itu sendiri juga memiliki arti. Jadi sebenarnya itu merupakan unsur yang memperkuat satu sama lain, termasuk juga slogan-slogan atau jargon di sini. Misalnya, Ibu mempunyai logo nama, misalnya nama seperti kita lihat, kita ambil contoh misalnya SHKI dan HIKAT itu kan ada logonya yang menarik di situ gitu. Nah, itu tapi kemudian ada di situ orang jika melihat itu orang akan langsung melihat oh ini
sarana organisasi haki, merupakan wadah organisasi haki dari Trisakti seperti demikian. Jadi itu saling mendukung satu sama lain, termasuk juga slogan. Saya bisa kasih contoh di sini, misalnya Kentucky Fried Chicken itu ada lambang hanya KFC, dan dia ada logo Colonel Sanders, gambar kakek-kakek itu pencipta Kentucky, dan juga ada biasanya ada, kalau di luar itu ada finger licking good ya, istilah kata, kita sampai suapan terakhir itu tetap berasa enak. Nah itu masing-masing didaftarkan masing-masing, baik itu gambar, kata, dan juga slogannya. Jadi memang kadang ada, kalau kita mau menggunakan secara terpisah-pisah, itu semua harus didaftarkan semuanya. Atau jika kita gabungkan semua jadi satu, itu berarti bisa hanya satu kali pendaftaran. Tergantung keperluan ibu. Nah, nanti akan istilah kata di produknya, ditempelkan di produk merek itu akan bagaimana. Tapi saya tetap menyarankan untuk didaftarkan satu persatu secara terpisah. Jadi perlindungannya lebih maksimal satu sama lain. Jadi kalau kemudian nanti ibu mau pecah-pecah, mau digunakan misalnya hanya gambarnya saja, atau hanya slogannya saja, atau ditampilkan hanya apa, nggak satu kesatuan, itu semua sudah terproteksi. Dan juga dengan banyaknya perlindungan untuk menutup pihak lain, menutup akses dari pihak ketiga yang masuk dengan ide-ide ibu, baik itu ide desain logonya, ide wording untuk mereknya, maupun slogan-slogan ibu itu sendiri. Demikian, mudah-mudahan cukup menjawab duluan. Terima kasih, Bu Nadia. Untuk penanya selanjutnya, Pak Muhammad Hendra Wibowo, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Suci dan Bu Nadia. Pemaparan yang sangat menarik dan tentu informasinya sangat bagus bagi kami. Ada, kalau boleh saya bertanya 3 pertanyaan, Ibu. Jadi yang pertama, saya itu masih agak suka bingung dengan kriteria merek terkenal. Jadi kalau saya ambil contoh kan ada merek Aqua misalnya, ada di minuman, kemudian ada juga sekarang produk elektroniknya gitu ya, yang menggunakan merek Aqua. Nah, kriteria merek terkenal itu seperti apa sih? Kemudian yang kedua, itu terkait dengan kriteria persamaan pada pokoknya, itu yang kadang saya juga agak bingung gitu ya. Kriterianya seperti apa sih? Apakah sama atau mirip 70% itu dianggap sama pada pokoknya atau seperti apa? Dan pertanyaan yang ketiga adalah, ini terutama beberapa UMKM mungkin juga mengalami gitu ya. Kadang mereka itu kan punya nama dagang tapi belum didaftarkan gitu ya. Nah, kemudian barangkali ada pihak-pihak lain yang juga menggunakan hal yang sama atau merek yang sama. Nah, apakah merek tersebut itu masih bisa kita daftarkan, dan kemudian jika setelah kita daftarkan kemudian granted, kita bisa menggugat istilahnya atau ya melarang lah pihak-pihak lainnya yang menggunakan merek tersebut tanpa izin. Itu demikian, terima kasih. Bu Nadia, silakan. Oke, terima kasih Pak Muhammad Hendra Wibowo atas pertanyaannya. Saya jawab satu-satu di sini mengenai kriteria merek terkenal. Sebenarnya kita belum ada PP khusus tersendiri mengenai merek terkenal ini. Sudah banyak dibahas di tahun-tahun terdahulu bahwa mungkin akan dikeluarkan PP merek terkenal, cuman sampai saat ini belum ada produk hukum tersebut. Namun demikian, berdasarkan prakteknya, jika kita membuat suatu baik itu di dalam gugatan atau di dalam oposisi atau keberatan atau banding ke komisi banding merek, kita selalu menggunakan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, merek tersebut sudah didaftarkan di banyak negara. Kalau bisa negara-negara yang besar, karena untuk kita berargumen mempertahankan merek kita, bahwa kepemilikan merek kita ini benar dan kita memiliki terkenal, merek kita sudah harus didaftarkan lebih dahulu di banyak negara selain di Indonesia. Kemudian mempunyai eksistensi perusahaan yang jelas. Jadi di sini kita juga akan menyertakan company profile saudara, terus history of company atau history of mark itu sendiri.
bahwa ini sejarahnya sudah sejak tahun sekian, ini sudah merek itu sudah ada, sudah digunakan dan perusahaan tersebut sudah eksis sejak tahun sekian. Kemudian merek tersebut mempunyai konsumen yang jelas baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Mungkin ada bisa bukti sales order atau purchase order dari merek tersebut, dan ada bukti pembelian yang rutin dan pembayaran dari klien itu bisa dilampirkan. Dan kemudian merek tersebut sudah mempunyai pengakuan dari baik dari putusan pengadilan mengenai merek terkenal. Kadang bisa mengenai merek terkenal itu di luar negeri bisa dimintakan putusan untuk bikin statement bahwa ini benar merek terkenal. Kalau ada bukti itu bisa disertakan juga. Dan juga bukti-bukti lainnya, misalnya pengakuan dari pemerintah seperti sertifikat mengenai kualitas suatu merek, testimoni dari konsumen-konsumen dan sebagainya. Dan pertanyaan kedua mengenai kriteria persamaan pada pokoknya, itu tersedia sama. Bagaimana kriteria tersebut? Karena memang ini persamaan pada pokoknya dan persamaan pada keseluruhan. Kalau keseluruhan mungkin sudah jelas ya. Cuman kalau persamaan pada pokoknya memang itu bersifat subjektif. Subjektif di sini maksudnya adalah akan bergantung dari pemeriksa merek itu sendiri. Kadang pemeriksa merek itu punya opini yang berbeda-beda. Namun apapun itu, mereka tetap harus mengacu ke pasal 21. Pasal 20 dan 21 kalau persamaan pada pokoknya di 21. Jadi mereka nggak boleh keluar dari koridor itu. Apapun hasil akhir yang mereka berikan, apakah merek itu akhirnya didaftar atau ditolak, itu akan tetap mengacu ke pasal-pasal yang ada. Jadi kita sebelum kita agar tidak terkena tuntutan atau keberatan dari pihak ketiga mengenai persamaan pada pokoknya ini, kembali lagi ke slide saya bahwa harus dilakukan riset lebih dahulu sebelum kita menentukan kita mau merek ini untuk didaftarkan untuk menjadi identitas perusahaan kita melakukan riset search lebih dahulu untuk menentukan ini merek ini sudah banyak atau belum di pasaran dan sudah ada yang memiliki atau belum. Karena jika sudah ada yang memiliki, itu berarti kita harus siap-siap dengan banyak masalah di depan, yaitu keberatan atau gugatan pembatalan merek di pengadilan niaga atau bahkan gugatan ganti rugi jika Anda benar-benar sampai memproduksi sesuatu dengan merek yang dianggap dimiliki oleh orang lain, tapi Anda take profit di situ, itu bahkan bisa diajukan gugatan ganti rugi. Dan kemudian jika merek belum didaftar tapi sudah digunakan, kemudian ditiru oleh pihak lain. Nah itu yang saya bilang, kenapa harus segera mendaftarkan merek? Kalau tidak, nanti Anda akan repot sendiri dengan istilahnya minimnya kesadaran atau tidak cepat bergerak untuk segera mendaftarkan. Dan jika udah dimiliki orang lain, itu prosesnya akan banyak. Pertama, Anda juga harus membeli mereknya kepada pihak lawan. Itu juga kalau dia mau, dan di situ juga ada harga yang harus disepakati kedua belah pihak untuk dia menjual merek tersebut. Setelah dibeli, merek tersebut harus dialihkan, dicatatkan pengalihan haknya dari pihak lawan kepada pihak Anda. Itu harus dokumen itu harus dinotarisasi juga, dan itu harus didaftarkan juga dan ada biayanya juga, dan itu harus tunggu sampai granted. Jadi merek dari punya kompetitor ini harus granted dulu, baru bisa diajukan pencatatan pengalihan hak di kantor merek. Nah, kalau kita kemudian mau mendaftarkan, itu tidak saya suggest untuk benar-benar mirip, walaupun itu kita merasa itu merek kita, tapi harus dilakukan perubahan dari logonya, dari temanya, bahkan dari wordingnya. Kalau tidak itu sama saja. Istilah kata kita sudah tahu bahwa merek mempunyai prinsip persamaan pada pokoknya dan akan ditolak. Kalau kita kekeh mendaftarkan hal yang sama juga pada tahap pemeriksaan substantif, itu merek kita akan kena, istilah kata kena surat, dan kita harus merespon itu dulu. Jadi akan banyak perjalanan untuk sampai terdaftar. Itu hanya karena kita terlambat mendaftarkan merek kita dan sudah digunakan lebih dahulu oleh pihak lain. Tapi di sini ada caranya, yaitu dengan mengajukan itikat buruk. Jika saudara Bapak Muhammad bisa mengajukan, bisa membuat mengusulkan bukti-bukti bahwa pihak lawan itu mempunyai itikat buruk dalam mendaftarkan mereknya. Misalnya Bapak bilang bahwa ini mereknya sejak awal merek kami, sudah digunakan lebih dahulu oleh kami, dan bukti-bukti sejenis, itu kita bisa ajukan klaim pembatalan merek berdasarkan itikat buruk. Demikian, semoga menjawab Pak Muhammad.
Terima kasih Bu Nadia. Mungkin kalau boleh saya menyambung pertanyaan Pak Hendra, bagaimana tadi kalau misalkan merek itu adalah merek dari luar negeri dan dia itu mendaftarkan setelah adanya merek yang sudah didaftarkan dahulu oleh orang Indonesia di Indonesia. Dan pada putusannya dikatakan oleh Hakim Pengadilan Niaga bahwa pemegang merek dari luar negeri itu sudah apa ya istilahnya terlambat karena atas dasar sistem pendaftaran merek Indonesia adalah pendaftaran pertama kali. Kalau seperti itu bagaimana Bu Nadia? Itu kasusnya beda lagi, Bu Suci, karena itu memang mengenai kepemilikan merek. Biasanya itu terjadi jika untuk merek-merek terkenal. Jadi mungkin ada pihak dari kita, mungkin jalan-jalan ke luar negeri atau apa, dia melihat suatu merek, kemudian dia tahu bahwa merek itu belum masuk ke Indonesia, terus dia daftarkan di Indonesia. Nah, hal-hal seperti itu juga sudah sebenarnya tidak dibenarkan secara hukum. Itu kita seperti pihak tersebut dianggap seperti mafia merek. Jadi dia mendaftarkan merek-merek yang sudah terkenal di luar, dia tahu belum masuk, dia daftarkan lebih dahulu. Itu gunanya untuk istilah kata di assignment. Jika pemilik merek yang benar tahu dia masuk ke Indonesia sudah ada, istilah kata dia minta dilakukan proses assignment atau nego gitu, pembelian atas mereknya. Itu saya tidak suggest hal tersebut. Jadi kalau seperti itu lebih baik pemilik merek sebenarnya daripada dia mengikuti kemauan si mafia merek ini, yaitu untuk mengalihkan dan membeli merek mereka, lebih baik menurut saya langsung dilakukan gugatan pembatalan berdasarkan itikat buruk. Jadi langsung, karena itu sudah jelas itikat buruknya, apalagi kalau yang ditiru merek terkenal. Jadi istilah kata kita langsung enforcement, langsung ke pengadilan. Demikian. Kalau untuk gugatan pembatalan merek atas dasar itikat tidak baik atau itikat buruk, itu kan berdasarkan pasal saya lupa 77 atau 79 ya Bu. Dikatakan bahwa itu tidak terbatas waktunya ya Bu ya, bisa kapan saja diajukan gugatannya. Iya, tidak terbatas waktunya. Ada yang 5 tahun, tapi kalau merek terkenal tidak terbatas ya. Tapi ada yang cuma 5 tahun batasnya. Nanti ada penanya lagi dari Pak Cecep Sumarno. Host minta tolong di-unmute dari Pak Cecep untuk bertanya kepada Bu Nadia. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Silakan Pak Cecep. Ya, terima kasih, Bu Suci. Bu narasumber, izin tanya, Bu. Kenapa, Bu, sampai sekarang itu masih banyak sengketa atas merek di pengadilan niaga, Bu? Bagaimana menurut pendapat Ibu Nadia sebagai narasumber? Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Pak Cecep. Pak Cecep dari instansi mana, Pak Cecep? Dari Law Office CMP, Ibu. Oh iya, terima kasih. Bu Nadia, silakan dijawab pertanyaan dari Pak Cecep. Terima kasih Pak Cecep. Banyaknya sengketa di pengadilan niaga yang berhubungan dengan merek, biasanya itu berhubungan dengan bisnis. Jadi ada pihak yang dirugikan di sini dengan peniruan merek dari pihak ketiga. Jadi misalnya dia tidak setuju, pihak ini bukan hanya mendaftarkan merek, tapi juga sudah menjalankan bisnis dengan merek yang dianggap melanggar atau menyerupai merek milik dia. Itu sangat sering terjadi. Karena kenapa? Secara logika, bisnis dia, kalau misalnya tidak ada pelanggar ini, misalnya merek ABC, kalau tidak ada merek ABC yang serupa dari pihak lain, itu semua tidak kata kita bisnis menjual produk barang dan jasa dengan merek tersebut, itu full semua profit dan royalty dimiliki oleh kita atau pihak pemilik merek tersebut. Tapi dengan adanya pihak ketiga yang menyerupai, itu akan terjadi misleading informasi atau kebingungan masyarakat mengenai asal-usul barang. Nah, di situ mungkin yang harusnya profit dimiliki oleh satu pihak, jadi konsumen banyak lari ke tempat lain. Apalagi jika konsep bisnisnya juga sama, mereknya serupa, warna-warna logo juga dianggap sama, dan barang dan jasanya sama. Itu akan sangat mengganggu pihak yang merasa memiliki merek sebenarnya,
karena berurusan dengan profit yang seharusnya dimiliki, tapi diambil profit dan konsumen diambil oleh pihak lain. Demikian mudah-mudahan. Terima kasih Bu Nadia. Bu Nadia mungkin untuk saya menyampaikan dari penasaran dari teman-teman pelaku usaha startup bisnis, kira-kira untuk pendaftaran merek sampai merek itu granted bahwa dia sudah oke pendaftarannya, kira-kira butuh waktu berapa lama ya Bu Nadia? Kalau itu saya bisa menjawab by laws berdasarkan undang-undang saat ini sebenarnya 9 bulan cukup. Namun pada pelaksanaannya mungkin banyak terdapat delay atau backlog istilahnya di beberapa tahap-tahap dalam proses pendaftaran merek. Dan itu tahap bukan dari pihak kita, tapi di GIP atau DMO, Trademark Office. Biasanya delay itu di tahap formalitas, di tahap substantif, dan di sertifikat. Saat ini menurut pengakuan beberapa ofisial, mereka sudah mulai menyikapi beberapa backlog ini. Apalagi dengan adanya WFH ini, seharusnya sudah mempercepat. Seperti di ranah paten, itu eksaminasi atau pemeriksaan substantif sudah lebih cepat bisa dikeluarkan hasil. Dan mudah-mudahan dengan sistem WFH ini bisa lebih cepat semuanya, karena semua sudah online dan sudah berdasarkan database. Cuman itu jika jadi jangan benar-benar berpaku pada undang-undang, karena dari undang-undang sendiri 9 bulan, namun pada prakteknya mungkin kita harus siap dengan delay dan proses yang lebih panjang, misalnya mungkin 1 tahun atau 1,5 tahun. Demikian. Tapi oh ya, saya lupa. Di sini tugas konsultan jika Anda menggunakan konsultan adalah terus mengingatkan kan, mengirim surat resmi, surat formal kepada kantor merek untuk mengingatkan lagi bahwa ini merek sudah berapa lama, sudah waktunya keluar, sudah waktu dikeluarkan keputusan, seperti itu. Demikian saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih Bu Nadia. Ada Bu Harini ingin bertanya kembali. Untuk Bu Harini, saya persilakan host tolong dinyalakan mic-nya dari Bu Harini. Fadil, minta tolong unmute Ibu Harini. Sudah, Ibu Harini dipersilakan. Bu Harini dipersilakan. Bu Harini saya lihat sudah di-unmute. Coba tes suaranya Bu Harini. Apakah mendengar suara saya Bu Harini? Bu Harini? Apakah terdengar suara saya Bu Harini? Oh, suaranya Ibu. Oke. Apa saya bacakan aja gimana Bu Harini? Pertanyaannya. Baik, saya bacakan pertanyaan dari Ibu Harini Yaniar. Apakah boleh mendaftarkan kembali merek yang sama dengan merek yang sudah tidak dipergunakan atau merek yang sudah habis masa perlindungannya? Begitu pertanyaannya Bu Nadia dari Bu Harini. Apakah boleh mendaftarkan kembali merek yang sudah habis perlindungannya atau tidak dipergunakan kembali? Tidak digunakan lagi. Oke, nah sudah masuk suaranya Mbak Suci? Sudah. Oke, terima kasih Bu Harini untuk pertanyaan keduanya. Jawaban saya adalah boleh, karena merek itu udah valid, udah tidak diprotek, tidak dalam masa perlindungan, atau merek itu mungkin sudah mati karena tidak diperpanjang oleh pemilik mereknya. Jadi kita boleh mengajukan merek yang sudah habis masa perlindungan. Dan kalau memang ada keberatan dari kantor merek dan sebagainya, kita bisa berargumen bahwa merek tersebut sudah mati istilahnya, sudah tidak diteruskan perlindungannya. Demikian bisa saja. Baik Bu Nadia. Mungkin saya ingin menyambung kembali tadi yang pertanyaan saya mengenai jangka waktu. Kira-kira pelaku usaha ini pada saat dia ingin mendaftarkan mereknya, kira-kira perlu menyediakan dana berapa Bu
untuk pendaftaran merek ini sampai merek itu keluar? Bentit. Kalau untuk usaha-usaha kecil seperti yang lagi tren saat ini, mungkin dananya bisa cukup minim ya Mbak. Seperti yang tadi saya bahas mengenai sistem pre-order. Misalnya kita menjual makanan, tapi makanan itu makanan yang kita produksi ya. Misalnya kita bikin, kalau ibu-ibu kan suka bikin spaghetti, lasagna atau sejenisnya. Tapi dia baru bikin kalau memang ada order. Ada order, dia bikin, dia packing, dia kirimkan. Itu kan berarti modalnya bisa kecil, dia tidak harus menstok-stok banyak gitu. Atau untuk satu hal yang umurnya bisa panjang, mungkin seperti konveksi ya. Konveksi saat ini kan tren produksi baju-baju muslim, mendesain dan memproduksi, atau baju-baju umum. Itu kan tinggal dipublikasikan, kita mungkin punya stok atau kita menjadi reseller satu brand, terus kita posting semua model-modelnya, dan untuk kemudian dicari konsumennya. Jika ada yang syukur-syukur ada yang membeli, ya udah itu bisa terjadi transaksi di situ. Tapi untuk usaha-usaha seperti ini benar-benar bisa menjadi suatu usaha dengan modal yang sangat kecil. Kita bisa membuat logo atau merek tertentu untuk usaha-usaha yang tidak memerlukan modal, istilah kata capital ratusan atau miliaran. Itu kita kalau bicara company ya, bisnis company besar. Tapi kalau saya bicara perorangan, untuk istilah kata untuk sekedar mendukung ekonomi di saat seperti ini, itu kita benar-benar modal minim. Demikian, Mbak Suci. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Dr. Prasetyo, mungkin host bisa tolong di-unmute Pak Dr. Prasetyo Hadi Purwandoko. Ya. Silakan Pak Pras. Kita mendapatkan merek dengan kata, merek kata yang sesuai dengan nama kita di KTP. Nah, ternyata ada merek lain yang terdaftar. Apakah itu nanti akan tertolak tidak saja? Dan yang kedua, apa strategi kita dalam membuat merek kata itu? Kayaknya satu kata, dua kata, lebih. Itu saja sesuai yang saya tulis di situ. Ya, baik, terima kasih Pak Pras. Bu Nadia, silakan. Terima kasih Bapak Dr. Prasetyo Hadi Purwandoko atas pertanyaannya. Melihat pertanyaan Bapak, saya bisa menjawab masih dimungkinkan untuk ditolak. Tergantung jenis barang dan jasa. Jika sama, itu memenuhi unsur untuk pihak ketiga mengajukan keberatan atau bahkan pemeriksa merek menganggap itu untuk sama dan ditolak. Ada beberapa merek yang berkaitan dengan nama, misalnya Natasha, Natalie, atau Isabella, atau merek-merek apapun yang menggunakan nama. Mungkin ada banyak sekali merek dengan menggunakan nama, tapi sepanjang kelas barang dan jasanya berbeda, hal itu akan tetap dimungkinkan. Yang jadi masalah jika kelas barang dan jasanya sama. Apalagi benar-benar jika Ibu dilihat kelas barang dan jasa itu benar-benar ada ratusan. Di satu kelas itu ada ratusan items of good, dan itu selalu diperbarui oleh Madrid Goods. Setiap tahunnya kalau ada barang baru masuk lagi kelas baru. Jadi itu terus berkembang kelas barang dan jasa. Nah, kalau dalam satu kelas barang dan jasa, walaupun kelasnya sama, ada namanya items of good, rinciannya, apa detailsnya di dalam kelas barang dan jasa itu. Kalau itu dua-dua sampai sama, kelas barang dan jasanya sama, dan items of good-nya benar-benar sama, itu merek udah pasti akan ditolak. Walaupun itu nama Bapak sendiri. Hanya mungkin kita bisa berargumen di jawaban kita, misalnya ada usulan penolakan dari kantor merek, kita bisa menjawab bahwa merek kita tidak terinspirasi dari merek apapun. Karena kita mengambil merek tersebut dari nama sendiri, merupakan nama sendiri yang diambil dari KTP dan dijelaskan sebagai itu. Dan untuk kemudian diambil sebagai identitas saudara. Mungkin bisa dijelaskan sedemikian. Mudah-mudahan menjawab Pak Prasetyo. Strategi merek kata. Hilang suara.
Oke, terima kasih Bu Nadia dan Pak Prasetyo. Waktu juga yang membatasi sesi tanya jawab kita. Untuk mengakhiri sesi ini, mungkin Bu Nadia ingin memberikan closing statement. Waktu dan tempat saya persilakan. Closing statement saya adalah jangan ragu-ragu untuk melakukan sesuatu. Jika Bapak beride untuk melakukan branding, jalankan. Tapi jangan lupa untuk mempunyai planning bisnis yang baik, yang sudah direncanakan dan dipersiapkan segala sesuatunya. Kendala baik itu positif ataupun negatif harus selalu dilihat, dan juga jangan menyepelekan kompetitor bisnis kita, karena dalam satu bidang bisnis banyak sekali pihak-pihak lain yang mempunyai mungkin beride yang sama. Dan yang paling penting adalah untuk melakukan perlindungan. Perlindungan itu idealnya dijalankan pada saat bisnis itu berjalan atau bahkan sebelumnya, karena pendaftaran merek memerlukan waktu. Tapi setidaknya pada saat bisnis itu berjalan, kita sudah memiliki bukti pendaftaran. Pada saat itu bisnis berjalan dan berjalannya waktu juga, kemudian merek kita di-granted, kita sudah mempunyai hak penuh atas atau hak eksklusif atas merek kita. Dan itu bisa kita gunakan untuk bukti awal di pengadilan jika ada pihak ketiga yang melakukan peniruan terhadap bisnis kita. Demikian, jadi harus intinya harus bijak dan pintar jika Anda memiliki merek, karena itu merupakan valuable asset Anda atau aset yang sangat bernilai bagi Bapak dan bagi bisnis Anda. Dan lagi, jangka waktu perlindungan merek bisa tidak terhingga selama merek tersebut didaftarkan. Pada awalnya 10 tahun, namun ada proses namanya proses renewal atau pendaftaran ulang merek. Nah, itu seumur hidup, istilahnya sampai 7 turunan pun selama itu terus diperpanjang, merek tersebut tetap hak kepemilikan atau hak eksklusif merek tersebut tetap hidup. Jadi bisa Bapak turunkan ke generasi-generasi atau suksesor berikutnya. Demikian, terima kasih Ibu Moderator Mbak Suci Lestari. Terima kasih Bu Nadia untuk pemaparannya dan closing statement-nya, serta terima kasih untuk kehadiran dan kesediaan Ibu Nadia untuk menjadi narasumber IP Talk Series 1 dengan tema membangun dan memproteksi suatu brand untuk startup bisnis pada hari ini Rabu 22 Juli 2020. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada para penanya, Bapak Jandi Mukianto, Ibu Harini Yaniar, Bapak Muhammad Hendra Wibowo, dan Bapak Dr. Prasetyo Hadi Purwandoko. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada para peserta dan kepada Ibu narasumber yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Akhir kata, apabila ada kesalahan yang kami perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Untuk selanjutnya, acara saya kembalikan kepada MC Ibu Adinda. Selamat siang untuk semuanya. Selamat siang, terima kasih untuk moderator Ibu Suci Lestari, dan terima kasih banyak untuk Ibu Nadia Prita atas untuk sangat bermanfaat sekali ya Ibu untuk webinarnya. Lalu untuk acara selanjutnya yaitu simbolis penyerahan sertifikat. Oke, sebelum penutupan acara dan sesi foto bersama, yang pertama sebagai simbolis penyerahan sertifikat dari Ketua PSHKI yaitu Ibu Dr. Simona Bustani SHMH kepada narasumber yaitu Ibu Nadia Rita Jajadiningrat SHMHOM. Dipersilahkan untuk host, bisa diperlihatkan sertifikatnya. Ibu Nadia. Baik. Ini untuk hanya simbolis ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kepada ibu narasumber. Oke, untuk selanjutnya yaitu yang kedua sebagai simbolis penyerahan sertifikat dari Ketua HIKAT yaitu Ibu Ida Hairani SHMH
kepada moderator kami yaitu Ibu Suci Lestari SHMH. Dipersilahkan. Oke. Terima kasih banyak. Untuk sekarang acara selanjutnya yaitu foto bersama. Dipersilahkan untuk para peserta bisa di on kameranya, videonya yang off. Kita mau sesi foto bersama bersama Ibu narasumber, Ibu moderator, Ibu Ketua PSHKI, Ibu Ketua HIKAT. Sudah semua ya? 1, 2, 3. Lagi ya, Bu. Pak. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, baik. Cara terakhir yaitu penutupan. Alhamdulillahirrabbilalamin, Bapak dan Ibu peserta yang kami hormati, akhirnya sampai kita di penghujung acara webinar virtual IP Training seri 1 untuk hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Ketua PSHKI yaitu Ibu Dr. Simona Bustani SHMH, yang kedua Ketua HIKAT yaitu Ibu Ida Hairani SHMH, untuk Ibu narasumber yaitu Ibu Nadia Jajadiningrat SHM Hum, lalu Ibu moderator Ibu Suci Lestari SHMH, beserta untuk semua para peserta webinar yang saya hormati. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, dan jika ada kekurangan dalam penyelenggara acara hari ini, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.